podcast bareng aku Mbak Ju dan Gal Baby. Kali ini ada yang baru nih. Apa yang baru nih? Yang baru nih ada Mr. Nino Candy. Tamu kita. Namanya Nino Permen. Iki wong Gresik guys. Bukan orang Gresik, orang Denpasar. Orang Denpasar. Aslinya Denpasar. Denpasar. Tapi mukamu kok kayak biji kopi. Oh, bukan. Aku akarnya biji kopi. Akarnya biji kopi, Cok. Ini gimmick ya, jangan-jangan abis ini bikin dikit rasa kopi nih. Oh, enggak. Jangan di-spill. Oh, jangan spill, oke. Jadi Mas Nino apa Nino aja nih kita ngomongnya? Biar lebih akrab Candy aja deh ya. Candy. Candy. Terlalu cute gak sih? Kalau Dinar Candy, Cuk. Kalau Dinar Candy kan yang gede gitu. Kalau Nino yang gede apa? Apanya? Nino yang gede itu harga dirinya. Oh. Kirain. Siapa sih Mas Nino ini? Siapa Mas Nino? Nggak ada yang tahu sebetulnya. Aku tahu Nino sebelum aku masuk Juta karena kayak tahu aja gitu Nino Candy. Jadi Nino ini kan dibilang vapers iya, dibilang orang yang udah lama di vapers iya. Mas Nino tuh tahu vape tahun berapa sih? Mungkin kalau tahu vape itu sudah lama banget ya, mungkin dari 2013-an ya. Tapi untuk memulai vape start tanpa ada putus sama sekali itu dari 2016. Kalau nggak salah 2016 itu kemasukan liquid itu dari Malaysia. Itu ada yang harganya ekonomis banget. Cuman ada dari 95.000 sampai 120 itu ada Nasty, Hype sama Hangout dan Cloud Miner. Nasty Juice. Oh, tahu. Mulai bekerja di vape kayak sekarang fotografi bekerja gitu di kan. vape. Untuk bekerja di vape itu mungkin sebelum bekerja di vape itu kita tuh kan harus membangun portofolio ya. Kita harus mencoba lah alurnya vape ini seperti apa sebetulnya. Tapi kebetulan pertama itu di vape itu dari fotografer kalau nggak salah. Tapi ikut buzzer dulu. Karena syarat pertama buat kita masuk lebih dalam lagi kita harus ada portofolionya. Jadi ngikutin buzzer, kita dapat produk, kita foto, kita harus bisa ngasih semaksimal mungkin. Baru nanti kita semakin next level lah. Kayak sekarang, Baby jadi anak buahnya loh. Oh bukan anak buah. Aduh. Family-nya. Tim. Piro no baby? Apa? Kok piro baby? Ada lah. Ada. Jadi kamu bapaknya baby? Bukan bapak. Satu tim. Jangan pakai namanya. Tim mungkin tim lah. Tim. Nino ini kan Juta Squad ya. Apa pakai pasta Ju? Oh, kita nih alurnya ini tetap sama kita nih. Dalam lingkup bos kan kita nih Pastajo. Nggak pakai bajunya Juta. Iya, nggak pakai kita nih. Tetap support. Bergandengan tangan. Apa sih? Jadi mulainya buzzer dulu. Portfolio yang banyak baru dapat job. Nah, nanti ada tawaran sendiri. Kan gini ya, industri vape ini atau brand ini tidak akan menutup mata. Oh ternyata orang ini bisa ngasih hasil semaksimal mungkin. Nah, jadi pasti dia nanti bakal ngasih something yang lebih lah. Atau bukan hanya sekedar ngasih produk, mereka akan ngasih fee juga lebih tepatnya. Itu pasti, tapi kita jangan berharap banyak dulu. Kerja aja yang bagus dulu. Nanti akhirnya lama-lama kita bakal tahu nih, bahwa hasil kita yang seperti gini itu sudah bisa ngasilin nominal. Kita harus tingkatin lagi, akhirnya nominal itu akan mengikuti dari hasil. Ini kamu ini kan fotografer nih ya. Iya. Kamu ngerasain nggak kayak dulu tuh kamu ngeditnya biasa aja sampai sekarang ngeditnya udah bagus. Emangnya kayak gimana? Iya. Jadi kalau buzzer model ya. Cuma foto sama produk. Kalau fotografer kan aku ngeliatnya sulit banget ya. Kamu ngerasainnya berat gak sih? Untuk dari proses pembelajarannya itu susah gak? Sebetulnya sih enggak sih. Apa karena itu passionnya Nino dari awal? Bukan, kita kalau kita bekerja itu sesuai hobi ya. Aku anggap ini adalah vape itu adalah hobi ya. Kalau kita masuk lebih dalam lagi ya, pekerjaan itu menjadi asik gitu, bukan menjadi suatu beban ya. Kecuali kita terlalu overload ngambil job-joban itu membebani diri kita sendiri. Kayak ambil aja semuanya. Benar. Keteteran. Benar, keteteran benar. Kita ngambil ya sesuai kemampuan kita aja sebetulnya. Tapi ngedit itu kan butuh skill kan. Itu tuh udah ada dari awal, emang kamu dari dulu editor atau
belajar berjalan di vape ini? Kalau saya bilang itu skill editor itu kalau dalam industri digital mungkin itu namanya itu industri kreatif ya, itu namanya ATM. ATM itu amati tiru modifikasi. Jadi kita mengamati hasil orang lain, kita tiru beberapa partnya, kita modifikasi lebih bagus lagi. Oke. Gitu sih. Jadi kita memodifikasi hasil dari orang tapi dengan sisi yang berbeda. Terus sekarang ini Nino udah masuk di ini ya, apa namanya kayak Agensi komunitas. mungkin, agensi bukan komunitas. Oh, bukan ya? Agensi mungkin kalau dulu sebelum itu mungkin ikut komunitas fotografer, Oh, tapi ikut. buat model. Ya, tapi kalau sekarang Yang sudah vape, ikut yang vape salah itu satu ya? agensi mungkin ya. Agensi dari Bang Dupe, Oh, Dukun Bang Vape. Dupe. Iya. Apa namanya Sosquad. Oh, Sosquad. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia cuma terpilih beberapa aja, nggak sampai 30 kalau nggak salah. Oh, itu tadinya ada kayak kompetisi atau open recruitment terus dikerucutin apa emang sama Dupe yang pilih-pilihin? Bukan asal pilih, mungkin kiblat pertamanya kita harus ya portofolio dulu. Nanti kita ada namanya sebelum masuk Sosquad itu kita ada namanya Sosquad Academy. Sosquad Academy itu Belajar. kayak pelatihan, nanti kita dilihat sana dari pertama kali itu dari basic ya, dari lighting ya kan. Dari lighting terus concepting dan eksekusi terakhirnya. Nanti finishingnya pasti kita bakal tahu, oh ternyata dia bisa lightingnya, dia bisa konsepnya, eksekusinya juga bagus. Nanti kita di sana pasti bakal next level lah. Jadi mungkin di Sosquad Academy itu mungkin ada beberapa orang yang masih belum masuk juga, tapi di sana tuh tempatnya orang sharing dan belajar. Iya. Makanya anggotanya dikit, gak terlalu banyak karena Iya. orang-orang yang emang udah kompeten dan orang-orang yang mau belajar banget. Benar, lah ya. benar banget. Oh, pantesan aja aku juga suka nge-stalk kan si anak-anak apa tadi? SOC. SOC itu hasilnya tuh bagus, Mas Triaji ya. Ya, Mas Riaji bagus banget. Dia spesialis DI. Donki, foto. Ya, itu aku Pak tahu. Di ini benar. Dia action shoot foto dengan properti asli. Oh iya. Ya, kalau digital imaging itu atau DI itu dia itu hanya foto botolnya aja. Kadang ada juga dia yang ornamen-ornamen fotonya tuh dari strawberry buah-buahannya tuh dia foto asli terus diseleksi. Tapi kalau sekelasnya Pak Din atau Mas Pran itu dia itu tataannya tuh dengan properti asli semua, dengan buah-buah asli semua. Oh keren ya, ini goib di sini banyaknya. Pertama botol jatuh, lama-lama bangunan nih jatuh. Nino katanya denger-denger mau kontrak di RSR kan? Pak saya sudah dikontrak. Kontrak lebih lanjut ya? Mungkin bisa dipikirkan lebih lanjut. Belum tahu lah kedepannya seperti apa. Tapi saya udah. kontrak apa dulu nih? Saya sebagai Juta Squad ini bagian keliling-keliling, pendataan. Pendataan ya? Pendataan di toko-toko. Susah nggak jadi Juta Squad? Sebetulnya bukan susah sih. Mager gak panas? Bukan mager, bukan panas sih. Coba keluh kesahnya dan keluh kesahnya dari kesenangannya pasti bisa ketemu sama saya. Enggak, salah kamu. Zong itu. Kalau senangnya itu sebetulnya kalau industri vape itu lebih asik itu ketemu orang-orang baru. Di industri vape ini banyak orang yang menyamar. Kadang tuh tampilannya biasa, ternyata dia orang yang berpower. Kadang kan kalau orang bukan industri vape ya, industri pekerjaan udah tau lah kalau bos tuh seperti penampilannya, jaga banget wibawa sampai passionnya. Iya. Tapi kalau industri vape ini kadang Pakai kolor aja, Iya. celana pendek. nggak tahu ternyata dia punya cabang toko banyak, hebat luar biasa. Ngopi ngomongnya, ngelantur ternyata dia orang luar biasa. Pas aku ke Bandung gitu tuh banyak biasa aja. Semakin tapi kita kenal-kenal dengan orang seperti gitu tuh, ya semakin ada something lah ke depan. Maksudnya bukan kita tuh bakal belajar dari ya, dia. Belajar dari dia juga, kita juga terdorong ke depannya lebih bagus juga buat buat motivasi lah. Biar Nino bisa punya cabang vape store. Kok sariawan aku jualannya. Pengen gak punya vape store? Amin. Pengen gak tapi Nino punya vape store? Enggak terpikir. Aku lebih baik itu kalau vape store itu lebih membuka usaha sendiri. Aku lebih ke arah nanti itu tujuan akhirnya tuh membuka suatu agensi. Agensi itu nanti mungkin banyak ada orang ya yang bisa foto tapi nggak ada job, bisa ngedit video tapi nggak ada job. Mungkin saya nanti menjadi wadahnya di sana, nanti saya nyari job-jobannya, nanti mereka yang ngerjain. Sama kayak Bang Dupe bikin si SOC. Nah, benar seperti kayak gitu. Jadi Nino mau jadi the next Iya, Bang Dupe gitu. Tapi di sisinya bukan sisi foto aja. Anything gitu. Ya, kayak buat buzzer. konten, bukan hanya buzzer, konten kreator buat branding produk atau brand-brand orang lain, tapi bukan di industri vape aja, global. Di makanan pun juga iya. Aku kira Nino udah falling in love with vape banget. Enggak sih. Nino semuanya dari vape. Iya, nggak semua dari vape. Kalau aku kasih pilihan nih, bang pertanyaan. Nino lebih pilih jadi distri, punya cabang vape store banyak, apa jadi brewer?
Distri apa? Distri, vape store atau brewer? Aku lebih enak ke kalau distri itu hanya dia itu. Anakku mau jadi dia. Oke. Oke. Anjir. Iklan kayaknya. Iklan Lagi. guys. Distri, toko cabang banyak atau brewer. Wah, itu Iya. semua ada resikonya, tapi itu bukan pilihan saya semua. Oh, bukan pilihan. Bukan kita pilihan semua. semua. Tapi kalau misalkan dari 3 itu mending mana? Kalau saya mending ada resiko tersendiri ya mungkin. Iya, iya. Kalau saya mungkin lebih ke bukan ke distrinya, mungkin lebih ke tokonya. Lebih punya toko Iya. ya. Kalau baby? Enggak tahu ya. Ada di sini. Mungkin dia jadi istrinya distributor dan brewer juga mungkin iya. Isinya Isinya siapa? Iya. jadi ini ya Nino kurang, maksudnya kayak nggak mau di situ, lebih ke agensi ke ini kreatif kalau Iya, Nino lebih ke tuh. kreatifnya bukan aja. ke bisnisman. Saya lebih mending itu sebetulnya membuka lapangan pekerja buat orang-orang lain ya. Itu aja Iya. sih. Iya. Bukan berarti Membuka kita jalan. bukan berarti kita membuka toko tuh nggak membuka lowongan pekerja buat orang lain, tapi toko juga beresiko dengan produk-produk yang sekarang tuh banyak banget launching tiap bulan. Iya, dead Bukan stock satu ya, iya. ya. Jadi buat toko tuh mungkin terlalu terpaksa buat update stok, buat ngikutin pasar dan Iya. mereka akhirnya tidak bisa goreng produk lama. Itu problemnya sebenarnya. Apalagi saingan toko offline adalah e-commerce. Wah. Itu parah. Oke. Terus banyak lagi online yang di Shopee dan lain-lain jual dikit dengan harga gila. Ngancurin harga. Ya banyak sih sebetulnya itu skip lah buat Itu dibahas resiko, ya. ya. Itu resiko. Berarti yang diambil Mas Nino resikonya lebih kecil cuy. Iya. Dia pinter cuy. Oh, dia pinter emang. Kalau dia bego, dia nggak di sini. Kan bener kan? Semua ada begonya lah. Iya, di, semua ada di bego. sisi tersendiri mungkin. Apa kalau Nino begonya apa? Begonya mungkin ya Aku ro sih kayaknya. Udah tahu sisi buruknya ya. Enggak. Ada tahu sisi buruknya? Enggak ada yang tahu. Tapi lambung aman. Apanya? Lambung aman. Lambung aman selama nggak makan pedas. Oh, selama nggak makan Nggak pedas. Kalau makan gitu pedas. boleh diambil Apanya? Makanan pedas ya. Yang- Apa? Lombok tok. Yang seger-seger itu kan? seger-seger. Yang seger-seger, Boleh seger-seger. diambil. Udah jangan, jangan. Kita nggak boleh guys, kita suci. Terus no, aku mau tanya nih, kamu kan udah vapers abis ya? Vapers abis. bro. Abis. Gila. Dari 2012 sampai Enggak 2012 juga lah. Oh enggak. 16 tadi. Pokoknya lama lah Ya, ya. lama lah. Ups and down. Ya dibanding kita dia lebih suhu gitu. Bukan tuwek lu itu ada Senior cuaju. ini mah. Ya, Senior. Menurut Nino nih, vapers sekarang atau industri vape sekarang ini gimana sih, Noh? Industri vape sekarang itu sebetulnya lagi naik-naiknya. Kalau dibilang sih naik banget karena sekarang banyak new vapers ya. Vapers baru tapi jalannya bukan ke vapor tuh dalam kategori mod. Dia jalannya tuh ke pot. Lifestyle. Iya, ke pot jalannya. Itu sih sebetulnya bagus banget buat alternatif pertama buat new vapor sebetulnya jalannya harus ke sana. Iya. Kalau mungkin orang dulu tuh pot itu pilihannya sedikit dan pot tidak Nggak senaik sekarang. bukan snack sekarang, tidak seenak sekarang. Oh iya betul. Dulu betul, pot betul, itu betul. tidak seenak sekarang pot itu. Sekarang itu pot lebih bisa ngangkat rasa, jelas Banyak ya. pilihannya. Banyak pilihannya. Desainnya. Terus sekarang tuh lebih ke arah fashion. Pot Iya. itu menjadi salah satu fashion Fashion. anak muda sekarang. Tahu lah dikalungin berapa ratus ribu. Kalau dulu kan mod Rongnya susah ya. rongnya mangatus. 2.500. Oh. Sebat. Iya bener, setuju banget. Pot itu sekarang vape itu lebih ke fashion. Karena kalau orang zaman dulu nih ya, dari perokok mau ke vape, alah pakai mod. Iya, itu belajarnya lebih bisa lagi Biayanya benar. pasti mahal nih. Tapi justru lebih bersyukur tuh era zaman sekarang karena liquid itu ramah banget di kantong, bener banget. Liquid itu murah. Kalau buat zaman Terjangkau. dulu mungkin, wih, jangan harap lah beli liquid Kasih tahu satu. liquid yang terjangkau apa? Liquid terjangkau salah satunya adalah produknya Juta dari RSR Brew. Mantap. Ini adalah solusi untuk kalian semua perokok yang mau. Harganya ekonomis, rasanya dijamin enak. Apalagi produk baru nih. Juta Kris. Jadi menurut Nino vape sekarang ini lebih ke fashion ya. Lebih ke fashion. Terus Nino ngerasain perkembangan vape cepet naik seret itu kapan? Loh kalau dulu sudah pernah boom ya karena selama pandemi itu mungkin ya Turun. turun.
kita harus ada gerakan. Nggak tahu sih sebetulnya yang goreng sebetulnya siapa. Pasti bakal banyak yang bantu goreng untuk naikin industri vape ini. Termasuk event-event tuh termasuk salah satu yang ngegoreng. Iya, ngegoreng. Jadi harus tahu lah, oh ternyata vape itu ada eventnya. Semenarik inilah event vape itu. Terus sekarang kan bermunculan disposable pot. Iya. Sekali pakai. Kamu prefer mana? Pot atau disposable? Ini sepengetahuanku ya, bukannya Iya. saya tahu. Disposable itu buat di internasional itu lebih worth it. Maksudnya lebih digemari disposable. Sekali berapa kali puff gitu ya. Iya. Buang. Jadi enggak, iya benar. Mereka lebih di luar sana lebih Di luar justru sekarang tuh lebih ke disposable, Disposable. ya. Karena orang luar itu kan duitnya banyak, nggak mau ribet. bukan nggak mau ribet sih, Pas. mungkin lebih proper ke sana Iya. merekanya. Kalau Nino sendiri prefer mana? Saya lebih Close suka atau open? mod tetap. Iya, Nino tuh berpendirian teguh, guys. Bukan nggak suka pot ya. Karena Lebih prefer mod. lebih apa ya? Lebih Karena udah ngerasain. lebih mantap. Lebih mantap. Kalau Nino pakai mod nih, kamu tim coil berisik apa coil biasa? Kan ada apa sih namanya? Coil silent mungkin ya. Iya, coil silent. Nggak ada bunyi yang beluk ya. Iya, Ya, beluk. aku coil silent aja. Oh, coil silent. Bukan yang kayak kasih paham. Beda nih. Kayak Meledak cok di tenggorokan. Ini kalau dalam bahasa dalam lagi ini Japanese ini. Ini Japan. Iya, berisik. Oh, kayak apa tuh namanya? Kayak baby bisa menirukan. Baby bisa menirukan. masih arah-arah. Oh, si Ara-Ara, kamu udah denger Ara-Ara baby belum? Apanya? Jangan di sini. Gak apa-apa cu. Apa itu apa itu? Iya. Arah-arahnya baby. Ada baby. Gimana tuh? Tapi kamu suka yang berisik apa enggak kalau kayak? Nggak suka yang berisik. Dia nggak suka yang berisik kalau kayak baby. Enggak suka berisik, nggak suka berisik ya. Oh, tetap. Iya, nggak suka. Kalau cewek juga tetap suka Iya. yang diem. Tetap semua mati pokoknya, senyapnya. Lampu mati. Mati semua. Elak bahasa Jawa nih. Tiba-tiba beluk. Belum demi. Apa? Namanya gelendem apa gelendem itu? Saya nggak tahu loh. Gelendemi. Bodoh. Apa gelendem? Apa gelendem itu? Ke rumah Serik coba. Kok tanya-tanya? Anjing. Potong. Non, tapi kamu kira-kira mau move gak dari dunia vape ini? Maksudnya kayak mau kerja yang lain aja lah. Apa mau stay Itu di tadi, sini? aja di Lebih sini. berkembang di sini. Aku bilang industri vape ini salah satu industri yang sangat ramah banget bagi saya loh ya. Secara industri vape ini salah satu industri yang kalau milih pekerjaan itu tidak seperti perusahaan besar atau pabrik mungkin yang terlalu ada pakem umur. Industri vape ini kebanyakan itu dibutuhkan adalah industri kreatif ya. Yang pokoknya dia tuh bisa basic dan dia itu punya ilmu lebih dan dibutuhkan perusahaan meskipun umurnya berapa tetap dia bisa diterima. Sesuai kriteria perusahaan yang penting. Jadi peluang buat pekerja di industri vape sebetulnya banyak. Didalamin lagi pun bisa. Iya. Kalau yang aku tangkap nih ya, kalau dulu nih ya sebenarnya lowongan kerja atau peluang kerja di industri vape ini banyak, cuma orang-orang yang belum tahu. Iya. Kayak orang kan pasti gue pengen kerja jadi accounting di bank, padahal vape pun butuh accounting. Jadi sebenarnya banyak loh. Ya jadi- bukan nggak tahu sih. Itulah fungsinya kita tuh harus banyak relasi, banyak kenalan juga. Iya, sama sebenarnya yang dibutuhin. Jadi di vape pun sebenarnya pekerjaan banyak guys. Untuk kalian ya orang-orang non vapers, kalau misalkan mikir mau kerja di sana sini, sebenarnya kalian bisa kerja di vape dengan benefit yang sama bisa kalian. Mungkin paling standar mungkin ya jadi vaporista lah ya. Iya, jadi vaporista. Jadi vaporista bukan berarti jadi vaporista kita nggak berkembang. Kita juga nanti bisa di sana tuh bertemu dengan orang, cara nge-hire orang, Betul. ngobrolan lebih asik. Akhirnya di sana jadi temen. Oke, aku iso pipis dulu nggak sih? Bisa. Yo. Bener, peluang kerja di vape itu emang banyak banget khususnya vaporista ya No. Iya. Kalau bicara soal vaporista nih ya No, menurut Nino sendiri, vaporista itu harus vapers atau enggak? Ya sebetulnya sih bukan harus vapers, tapi dia sebetulnya harus tahu basic vape lah ya. Coiling. Coiling jelas basic vape. Dia harus ada namanya itu harus bisa bukan hanya sekedar coiling, dia fungsinya basic vape itu kita tahu jenis liquid, karakter liquid. Sedangkan kita tuh kan harus bisa meng-hire orang biar bisa beli produk yang ada di Iya, toko. benar-benar. Jelaskan liquid ini. Iya, bisa benar. muter Iya. toko. Iya. Karena
toko itu bisa stoknya bisa bagus apa enggak juga pengaruh dari Vaporista. Benar. Ketika dia cuma ngasih, kan ada lah ya, kita nggak bisa denial kalau ada liquid yang emang masuk di konsumen ada yang kurang. Harusnya Vaporista yang bisa muter itu. Benar. Jadi harus Vapers apa enggak? Harus vapers tentunya. Vaporista. Tidak menutup kemungkinan buat yang tidak vapers tuh bisa juga masuk sana. Kan kita tuh ada pelatihan pastinya. Namanya perusahaan tuh pasti ada pelatihan untuk diterima atau tidaknya untuk di Vaporista. Jadi gitu, kayak vape store aja sekarang udah di mana-mana, udah banyak banget ya guys ya, termasuk Vape Boss. Iya. Cabangnya di mana-mana? Cabangnya udah di mana-mana, 55 cabang di seluruh Indonesia, temukan di kota kalian masing-masing. Kalian promosi ya. Nih, Nino tadi kan Nino bilang Nino tuh dari Denpasar. Iya. Sekarang di Gresik. Di Gresik, oke, Gresik. Ya, Denpasar, Gresik, oke. Iya. Podo cu. Iya, Podocu. Itu karena vape? Apa emang? Bukan. Kalau itu lebih kembali ke keluarga sih. Oh, keluarga. Kirain aku kayak Nino di Bali, ke Gresik aja. Tapi kalau dibilang lebih asik sih, oh iya sih, kok jauh banget kamu ini ya. Sebelum di Tosca saya sudah bekerja ya. Kirain ke Gresik gara-gara jadi juta squad. Tapi mungkin kalau buat nyari pekerjaan mungkin lebih proper di Jawa ya. Bukan ngomong Gresik atau Surabaya, di Jawa tuh lebih proper buat nyari kerjaan. Iya. Jadi bukan karena vape. Aku kira karena Bukan. Karena vape itu hobi aja sih. vape hobi. Vape itu hobi. Enak sih. Nino sebelum masuk ke industri vape tuh apa Apa? kerjanya? Jual gorengan mungkin ya. bukan. Jadi desainer baju clothing. Oh, berarti masih berkecimpungan dengan Di kreatif, desain. industri kreatif ya. Cuma sekarang fokus di vape gitu. Ya, habis desain baju clothing, habis itu ke Jawa akhirnya belajar sablon. Iya. Kerja ikut orang dulu sablon biar tahu kualitas sablon, akhirnya buka distro. Oh gitu. Iya. Berarti next buka vape store dong. Oh, dulu sudah pernah mungkin ya. Habis itu kandas. Nino dulu punya vape store namanya Nino Candy. Bukan namanya Jangkrik Vape. Oh, Jangkrik. Vape, iya. Endi. Ya, bisa tanya Mas Pak Ijo mungkin ya. Oh, Bapak Ijo. Jangkrik itu punya Pak Ijo. Oh, kamu kenal Pak Ijo tahun berapa? Mungkin pada sama Purbakala mungkin ya. Oh, alah, aku kira baru. Dong senior ya. Iya. Pak Ijo aku kenal udah lama lah. 2018. Sama Pak Ijo. Iya, Langgeng ya, no? langgeng. Jamku kebalik ya. Sama Pak Ijo tuh kenal 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Enggak, sekarang katanya berantem Nino sama Pak Ijo. Enggak emang. Buat isu aja kamu Iya. sama. Emang rencana mau break. Oh, kirain. Katanya dia ngomong Nino sama Pak Ijo berantem hebat katanya gitu. Iya, itu. Gagal. Serius itu mungkin. Itu bohong. Itu bohong. Dengerin. Gosip aja, ntar aku ditelepon Pak Ijo di sini. Seru gak vape no? Kalau vape menjadi suatu kebutuhan itu bukan suatu seru ya. Ya sudah, ngalir aja sih. Udah jadi kebutuhan. Mungkin yang seru tuh lebih ke arah kalau kita tuh vape meet kumpul sama orang-orang, banyak cerita di sana. Iya. Kamu ikut komunitas gak sih? Bukan ikut komunitas, sebetulnya saya adalah pendiri komunitas pertama di daerah Gresik. Apa tuh? Vape Giri namanya. Oh, vape Giri. Iya, akhirnya saya sama Pak Ijo berusaha dongkrak industri vape ini dan bangkitin komunitas-komunitas lain di daerah Gresik. Akhirnya terbangunlah beberapa komunitas. Di Gresik. Di Gresik ada banyak. Dan sekarang sudah silent karena emang selama masa pandemi mungkin terlalu banyak peraturan dari pemerintah. Iya, lama-lama Akhirnya kan. nggak ada pergerakan juga. Oh, tapi nggak apa. Tapi udah. seharusnya industri vape ini sekarang harus up lagi loh. Harus ada komunitas-komunitas baru yang Ayo hidup. dong Nino. Bukan Nino, Bukan vape orang ini. lain lah. Orang lain. Kita Orang lain juga sebetulnya. punya komunitas kan? Vape? Komunitas apa namanya? Aplikasi hijau. Oh, Grab. bukan. Grab Gojek. Lain, Iya. Lain. Enggak guys, kan dikira beneran lagi. Itu namanya Guyon Waton. Oh bukan, Guyon itu penyanyian. Oh, bercanda Guyon. Oh gitu. Jadi Nino nih juga sempat ngebangun nge-build komunitas di Gresik namanya Vape Giri. Iya. Terus buat asosiasi juga sama orang-orang daerah Surabaya namanya PVJT, Pentolan Vape Jawa Timur. PVJT. Oh, aku tahu tuh Pentolan soalnya Vape aku yang Jawa bikin. Timur. Apa? Pentol. PVJT aku yang Kan? bikin. Oh gitu ya. Keren ya. Karena selama ini aku nggak tahu dan bodoh mungkin ya. Ternyata ini pendiri PVJT ya. Mungkin kata dari dulu udah keluar aku mungkin. Yo. Iya bener. Jadi emang
harus dibangkitin lagi komunitas-komunitas vape. Mungkin sekarang tuh kebanyakan itu vapers itu lebih ke individu lah. Mungkin kumpul itu hanya sebetulnya aja. Soalnya kalau ngomong komunitas itu kita kan bangun keluarga baru. Iya. Atau lingkup baru. Itu susah banget buat kita tuh terus untuk kumpul. Jadi kita tidak maksa orang udah punya kesibukan masing-masing. Udah punya keluarga ketemu masing-masing, lama, benar. iya. Hanya sebetulnya komunitas tuh fungsionalnya adalah buat sharing. Nambah ilmu tentang vape apapun itu, iya. Betul. Sekarang apa-apa udah gampang online terus, apa-apa online. Jadi tatap mukanya kurang. Iya. Karena si pandemi ini. Online semua, beli apa aja online. Iya, beli apa tuh contohnya yang online? Beli makanan. Beli makanan online. Iya. Oh, badan pegel-pegel juga bisa online. Iya, beli balsem. Oh, beli balsem. Beli Masih bisa koyo. terselamatkan ya? Iya. Kalau lah pokoknya apa-apa tuh Nino online guys. Dari atas sampai bawah tuh online. Kebutuhan apapun online kan? Enggak semua sih. Tapi kamu udah punya istri belum sih, No? Istri enggak lah. Oh, belum ya, dolan Bukan. ya? Jangan, kamu ngawur. Gak gelem guys. Tapi kamu ada target gak nih? Punya istri kapan? bukan lebih target ke punya istri. Titik tertinggiku di industri web ini saya mana? Itu sih. Sebetulnya orang tuh nggak bisa nggak bisa terlalu stuck di zona nyaman. Iya, betul. Harus ada ambisi lebih. Kamu tuh industri web ini mau kemana arahnya? Iya. Atau kamu cuma nyari nominal aja? Kalau nyari nominalnya apa aja yang sudah kamu tingkatkan, kualitasnya udah sampai mana gitu sih? Kalau industrinya menurut aku udah berkembang karena tadinya kan vape ini penggantinya rokok kan. Tapi sekarang orang yang nggak ngerokok aja pasti banyak yang nge-vape, terutama perempuan-perempuan. Sebetulnya bukan karena mereka itu, kalau bagiku ya pendapatku sendiri, mereka itu dari yang bukan vape menjadi vape, bukan perokok juga, itu karena tertarik karena fashion aja sih. Iya, makanya. Karena sekarang vape itu warnanya lucu-lucu, bisa dikalungin. Kalau kita lihat Tren, benar. zaman dulu, orang kan stigma ke vape itu beralih ke vape karena dia perokok mau beralih ke vape kan. Sekarang tuh banyak orang yang bahkan gak ngerokok tapi ke vape karena itu tadi fashion gitu. Jadi industri ini sebenarnya udah Berkembang sih. Tapi kalau saya bilang propernya dulu itu mungkin industri vape ini orang-orang user baru tuh tertarik karena trigger. Oh, Trigger. Trigger mungkin dulu terkenal banget lah. Oh, trigger. Iya. Kok bisa ya? Oh, aku baru tahu. Emang trigger tuh Bentuk udah dari kotak. zaman dulu ya? Kok bisa bentuk kotak segitiga diputar-putar gini ya? Kamu bisa nge-trik nggak? Nggak bisa. Aku lebih ke menikmat. Bisa. Aku baru tahu trigger tuh udah ada dari zaman dulu. Lama banget. Lama. Tapi mungkin kalau buat nama-namanya mungkin nggak aku apalin. banyak. Tapi mungkin kalau saya sendiri mungkin tertarik ke trigger meskipun saya nggak bisa. Tertarik ke trigger. Maksudnya asik gitu loh liatnya tuh, lebih keren, ke arah keren. Wih, keren ya ternyata. Bisa dipakai buat gini. Apalagi Banyak freestyle-nya. sekarang udah bisa di ke samping ke kiri. Si paling jago siapa tuh? Jadi Awang, 2, Awang, jadi Awang. 3. Iya, Arbi, Awang, trigger muda. Bagus sih, bagus. Terus harapan Mas Nino nih di dunia vape kayak gimana? Harapan ya berharap nih semoga industri vape ini lebih berkembang lagi, terutama buat para user lah. Kalau bisa kalian itu saling sharing, karena bagi saya sekarang tuh vapers baru itu lebih ke instan. Dia tidak tahu tentang vape lebih dalam, hanya menjadi suatu penikmat ya. Penikmat saja. Jadi ilmunya dia di industri vape ini edukasinya kurang. Dan jarang ada orang yang bisa mengedukasi. Jarang banget. Kita mengedukasi dari tahu gak sih? Tahu. Oh iya, benar banget ya. Jadi kalian harus lihat channelnya ya di Juta ya. Harus lihat konten tahu gak sih? Tahu nggak sih? Ya. Karena itu mengedukasi kalian. Iya. Nino juga teredukasi. Oke, jadi gitu harapannya. Harapannya gitu aja sih. Kalau Lebih berkembang lagi lah, lebih berkembang, lebih banyak lagi user. Kita bisa mengenal satu sama lain, iya. Oh, harapan Nino untuk aku? Harapan ya buat kamu sama baby semoga. Kita cepet-cepet lah. Loh, belum sentuhannya. Terlihat kayak Aku sama Nino ini udah kenal dari tahun 2010. Iya. Kita sempat ketemu di Bali waktu itu, terus kita. Ya, kalau kita nih sebutannya KT. KT itu. Konco turu. Wah. Enggak, bercanda ya. Kita suka guyon guys, kita suka guyon. jangan baper dulu. Iya, kita tuh
Nggak iso bahasa Jawa aku. Kayak sobat Iso, saja. titik kan. Kayak ngikutin tapi nggak. Bisa titi. Gitu jadi industri ini harus makin berkembang Iya. dan kita orang-orang di dalamnya juga harus terus berkembang. Iya. Harus terus edukasi dong Vapers. Oh, siap. Terima kasih kata-kata Ya, aku mungkin pakai bahasa mutiara Naya. Oh, hari siap. Oke, siap, makasih. Amin. Ya sekarang thank you ya No. Udah gitu aja. Apalagi ya? Simpel banget ya. Pertanyaan cuma gitu aja. Waduh, nih saya jauh-jauh nih ya. Jauh-jauh saya dari Gresik ke sini saya. Pertanyaannya cuma gitu aja. Nggak dikasih minum nih sudah seret terus nih. Tenang aja nanti lah di belakang. Oh, di belakang ya. Oke, boleh. Aku ambilin sekarang No. Jangan. Karena kita ada agenda mau minum ya guys. Iya. Air putih. Iya. putih. Aku klub, kamu apa? Aku Le mineral. Le mineral. Iya. Karena ada manis-manisnya. Kamu le mineral udahnya. Apapun minumnya tetap produk liquidnya Juta ya. Juta. Iya, ini ya. Karena Juta ini ramah di kantongnya, nah di tenggorokan juga ya. Oke, boleh ya. Oh, di remang kambing John. Oke. Ya kalau thank you very much. Oke, thank you buat Juta udah ngundang saya di podcast ya. Ya, sampai bertemu di Gresik. enak ya. Udah tur Gresik ya? Udah tur Gresik. Wah, aku nggak ketemu ambek kamu. Iya, karena kamu kan bukan bagian juga. Kamu bagian podcast aja. Harusnya aku melo. Jangan. Baby Allah yang mewah. Karena itu menjadi satu beban nanti ya. Oh iya. Iya. Lebih tenang nggak beban. Fungsinya di sana kamu cuma duduk dan makan kelihatannya. Iya. Ambek ngeribetin Pak Ijo. Mungkin. Ya, Iya, itu mang bener KT. Apa? KT kan? Iya, apa? Catur. Bukan. Jangan bikin gosip. Oh, iya. Masuk lambe tuh Rafe. Iya. Bikin kalian. Jangan. Jadi gimana nih? Sudah, makasih ya. Kalau gitu, Ya, sampai sekian. jumpa Sampai jumpa di di Revolusi Podcast berikutnya. Bye. bye-bye.